Oke, selamat datang di Black Handkerchief dan sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk ngebuat puzzle post ataupun postingan yang multiple gitu di Instagram, tapi kita mau buatnya pakai PowerPoint. Jadi, gimana caranya? Kayak gini caranya. Oke, teman-teman, untuk langkah awal yang harus kita lakuin adalah tentuin dulu nih, kita mau bikin modelnya kayak gimana. Kita mau bikin yang satu baris begini, atau kita mau bikin yang multiple post kayak gini, jadi kita buka dan kemudian nanti di dalamnya bisa kita slide, ataupun kita mau bikin yang modelnya begini nih, ada banyak begini. Nah, dengan bentuk-bentuk kayak gini, kita kan harus bikin ukurannya nanti di PowerPoint-nya beda-beda. Tapi untuk dasarnya kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat postingan di Instagram, itu kan bentuknya kotak nih teman-teman. Jadi dengan kotak ini sebenarnya untuk ukurannya adalah 1080 pixel kali 1080 pixel teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau buat postingannya ada 3 kotak kayak gini, berarti kan untuk lebarnya kita harus kali 3 nih teman-teman. Jadi ada 1080 pixel, 1080 pixel dan 1080 pixel. Berarti totalnya untuk lebarnya adalah 3240 pixel teman-teman. Dan kemudian untuk tingginya itu tetap 1080, karena kalau misalkan kita buat 3 berjejer begini, dia kan tingginya nggak nambah. Lain hal kalau misalkan kita mau bikinnya ada 6 kotak ataupun 9 kotak kayak gitu teman-teman. Jadi yuk kita langsung ke PowerPoint-nya. Oke teman-teman, setelah kita tentuin modelnya dan ukurannya, dalam kasus ini saya mau buatnya kayak gini nih. Jadi untuk bikin satu baris kayak gini aja, dan satu barisnya kan ada 3 kotak begini. Berarti ukurannya yang tadi untuk lebarnya 3240 dan tingginya 1080 kayak gitu. Nah, di PowerPoint-nya kita tinggal buka aja dan kemudian kita pilih blank presentation teman-teman. Nah, di bagian awal ini kita ke menu desain dulu. Kemudian di sini ada slide size. Nah, di slide size ini kita pilih custom slide size teman-teman. Setelah itu kita masukin aja ukurannya. Tadi untuk lebarnya 3240 pixel, 3240 px. Dan kemudian kita klik ke bagian tingginya. Nah, dia berubah sendiri ke inci, nggak apa-apa teman-teman. Nah, terus kita pilih ke 1080 px. Nanti dia akan ke convert juga ke inci juga. Setelah itu kita pilih OK, dan kemudian kita pilih ensure fit teman-teman. Nah, untuk kertasnya udah jadi nih, udah disiapin untuk 3 postingan atau 3 kotak. Tapi untuk langkah selanjutnya yang harus kita siapin adalah kita harus bikin guide-nya dulu nih, karena kan kita nggak tahu nih kira-kira batasnya di mana sih untuk 1 kotak, 2 kotak, 3 kotaknya kayak gitu. Jadi kita ke menu insert dulu, kemudian kita pilih shape, kemudian kita pilih rectangle, kemudian kita tahan shift di keyboard dan kita tarik teman-teman. Nah, biar bentuk kotaknya itu nggak berantakan. Kalau kita nggak tahan shift nanti dia jadi nggak karuan begini aspek rasionya. Jadi tahan shift biar dia jadi kotak sempurna, dan kemudian kita atur nih untuk ukurannya. Tadi kan kita bikinnya 1080, tapi untuk biar lebih gampangnya kita langsung taruh aja di pojok kiri atas. Nah, ini mentokin aja teman-teman sampai ada garis bantunya itu yang strip-strip itu. Kemudian setelah mentok di sini, itu bisa kita rubah nih ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Tapi biar gampang ya kita tarik aja. Tarik, shift-nya tetap ditahan, ditarik sampai mentok ke bawahnya teman-teman. Tuh ada garis merahnya kan. Habis itu kita lepas. Nah, berarti kan ukuran ini sudah 1080 kali 1080 pixel teman-teman. Habis itu kita duplikat. Bisa kita duplikat dengan Ctrl D, ataupun kita tahan Ctrl, kemudian kita tarik teman-teman ke kanan. Nah, setelah dia benar-benar berada di tengah, ataupun ini kayak benar-benar tabrakan nih untuk pinggir-pinggirnya, udah ngepas gitu, baru kita lepas. Untuk sebelahnya juga sama, kita tahan Ctrl, kita tarik, kemudian kita taruh sampai dia benar-benar pas. Nah, ada 3 kotak ini tujuannya adalah ngebantu kita untuk bikin guide-nya teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita ke menu view, kemudian kita pilih guide. Nah, guide ini kan masih bentuknya berantakan nih teman-teman.
Jadi kita bisa atur sesuai ukuran ini. Jadi kita tinggal tarik aja, ikutin pasnya di mana. Kemudian kalau misalkan sudah pas, nah kita kan harus bikin satu garis lagi nih di sini. Itu caranya kita tahan kontrol aja teman-teman. Kemudian kita tarik lagi garisnya dan kemudian kita paskan sampai dia pas, kemudian kita lepas. Nah, kita udah punya nih garisnya begini. Dan ini bisa kita buang nih. Cara buangnya adalah atau delete-nya, kita bisa klik kanan, kemudian pilih delete, ataupun paling gampangnya tinggal kita klik aja, kemudian kita drag sampai ke bawah sampai hilang. Kayak gitu. Dan untuk yang kiri kanannya juga sebenarnya untuk ngilanginnya bisa kayak gitu juga. Nah, terus kalau misalkan teman-teman postingannya nggak cuman segini dan di bawahnya ada bikin postingan lagi, misalkan di sini ada 3 lagi, 1, 2, 3. Nah, kita bikin guide-nya juga kayak gitu. Cuman karena kasusnya ini cuman satu baris gini aja, jadi saya bikin guide-nya begini aja teman-teman. Nah, setelah itu kita delete nih kotak yang tadi, kita buang karena kita sudah punya guide-nya nih teman-teman. Nah, dari sini kita udah bisa lihat kan, oh berarti untuk kotak pertama kanvasnya ada segini, kotak kedua ada segini, kotak 3 ada segini. Jadi nanti bakal ngebantu kita untuk proses ngedesainnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk sekarang kita bisa mulai ngedesain nih. Tapi tadi saya ada yang kelupaan. Untuk nambahin guide-nya, ini kan tadi ada yang kita hapus. Itu kita bisa klik kanan di sini, kemudian pilih grid and guide sini, kemudian pilih horizontal atau vertikal. Misalkan kita tambahin horizontal, nah nanti dia akan muncul. Nah ini kita hapus saja. Oke, untuk langkah pertama kita mau bikin backgroundnya nih teman-teman. Untuk backgroundnya sendiri, kalau teman-teman kebingungan, itu kita bisa cari dari free pick teman-teman. Ataupun kalau teman-teman punya situs langganan lainnya yang punya nyediain untuk gambar-gambar gini, bisa juga dipakai. Jadi misalkan kita pilih gambar yang ini, nanti kita tinggal download aja teman-teman. Download terus nanti tinggal masukin, ataupun mau pakai gambar yang kayak gini dan gambar-gambar lainnya yang mungkin bisa jadi backgroundnya kayak gitu. Cuman karena di sini kasusnya saya mau bikin kayak punya black handkerchief gini ya, ini kan backgroundnya foto kayak gitu. Itu kita bisa ambil fotonya dari stok teman-teman sendiri, ataupun kita bisa ke situs pixel.com ini. Ini pixel apa pixel sih? Ya inilah pokoknya. Nah nanti tinggal di download aja dan kemudian kita masukkan ke PowerPoint-nya kayak gitu. Oke, kita bisa mulai. Kita siapin dulu bahan-bahannya tadi. Tadi saya udah download ini fotonya. Tinggal kita drag, kemudian kita masukkan ke PowerPoint teman-teman. Setelah itu kita atur nih ukurannya. Nah ini karena dia kelebihan dari kanvasnya, kita bisa crop teman-teman. Kita klik picture format, kemudian pilih crop. Kemudian kita atur nih sesuaikan dengan ukuran kertasnya tadi. Nah kalau sudah, bisa kita atur lagi, kita pindah-pindahin lagi ke crop lagi, kemudian kita pindah-pindahin kira-kira pasnya di mana nih untuk backgroundnya. Misalkan di sini ya, kayak gitu. Terus nanti udah deh dia ke crop. Nah untuk langkah selanjutnya, kalau saya biasanya gambar ini saya klik dulu, kemudian ke picture format, kemudian pilih correction ini teman-teman. Kemudian di sini bisa saya otak-atik, misalkan saya mau digelapin ya. Oke, misalkan gini, pilih yang gelap ini. Nah jadi nanti di atasnya bisa kita tambahin tulisan. Nah kalau misalkan sudah begini, nanti ada keluar juga untuk picture format ini ya teman-teman. Kalau nggak keluar, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih format picture. Nah nanti setelah keluar, kita bisa atur lagi nih. Misalkan ini kurang gelap ya, kita bisa klik gambar ini, kemudian brightness-nya kita turunin. Misalkan jadi minus 50 atau 60 kayak gitu. Setelah itu, misalkan kita mau rubah juga nih untuk warnanya, kayaknya saya nggak butuh saturasinya deh. Itu bisa kita hapus juga di picture color, kemudian saturasinya di nolin. Kayak gitu teman-teman. Dan kemudian kita bisa tambahin nih, kira-kira misalkan mau ditambahin teks ya. Kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih text box. Di text box ini kita klik dan kemudian kita klik sembarang nih di luar dari kanvas ini. Kemudian kita kasih tulisan. Kemudian setelah itu kita atur kira-kira teksnya apa.
dan ukurannya berapa. Selain itu juga kita juga bisa nambahin gambar nih teman-teman. Misalkan di sini saya udah nyiapin gambar mbak-mbak, kita masukin aja gambarnya. Kemudian karena ini gambarnya kan kalau kotak gini nggak asik nih teman-teman, ataupun kalau teman-teman memang konsepnya kotak gini juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya biasanya saya klik dulu, kemudian saya pilih picture format dan kemudian di crop teman-teman. Nah di cropnya ini pilih crop to shape, dan kemudian ya pilih lah kira-kira bentuknya gimana biar lebih menarik kayak gitu. Nah karena ini bentuknya kurang asik ya perbandingannya, itu bisa dirubah juga dengan di crop ini, kemudian pilih aspek rasionya 1:1. Nah nanti dia akan berubah jadi kayak gini, dan baru kita atur nih kira-kira ukurannya kayak gimana. Oh ya teman-teman, kalau kondisinya kayak begini, ini kan ada di bawah nih. Biar kita untuk ke atasinnya itu kita bisa klik kanan. Dari teksnya ini kita klik, kemudian kita klik kanan dan pilih bring to front teman-teman. Kita pilih bring to front. Atau ada yang lebih gampang caranya adalah kita ke menu home, kemudian kita pilih select ini, kemudian kita pilih selection pane. Nah di sini kan udah ada nih untuk item-itemnya yang ada di sini apa aja. Nah ini bisa kita pindah-pindah teman-teman. Misalkan ini dipindahin ke bawah, dia jadinya kan hilang. Ataupun text boxnya ini yang tadi ini kita mau pindahin ke bawahnya tulisan, itu juga bisa kayak gitu teman-teman. Jadi ya kita tinggal atur aja sih kayak gitu. Nah teksnya juga ini bisa kita kasih efek-efek nih. Misalkan saya mau dikasih shadow, kita blok aja dulu semuanya, ke save format, terus habis itu pilih save effect. Nah di sini ada shadow. Nah ini bisa kita masukin nih kira-kira mau shadownya yang mana kayak gitu. Untuk langkah selanjutnya ya tinggal kita lanjutin aja. Oh iya teman-teman, kita juga bisa nambahin shape nih. Misalkan kita mau gambar ada garis panah ke sini, itu kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih shape. Nah di sini kita bisa masukin nih untuk garis panah kayak gini, tapi kayaknya lebih keren kalau dikasih garis biasa aja deh. Jadi kita mau pilih lines, kemudian misalkan saya tarik dari sini ke sini. Nah habis itu kita setting nih untuk outline-nya, kita pilih misalkan warna putih atau rada keabu-abuan ini, kemudian rada tebel kali ya, 6 misalkan. Kemudian nah ini bentuknya juga kita bisa ubah nih jadi garis-garis gini atau kayak gimana, itu terserah teman-teman. Nah setelah itu udah deh, bisa kita lanjutin. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kita mau lihat hasil jadinya nih, ini kan karena ada guide-nya mungkin kita jadi rada kepotong. Itu kita bisa matiin guide-nya dengan cara ke menu view, kemudian pilih guide sini kita matiin. Nah jadi kita bisa lihat nih nanti hasilan jadinya akhirnya itu kayak gimana, kayak gitu. Ataupun sebenarnya ya di slideshow gini juga bisa sih. Jadi kita bisa lihat, nah nanti hasilnya kayak gini teman-teman, kayak gitu. Kalau sudah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakuin adalah kita perlu nge-extract gambar ini teman-teman. Caranya adalah kita klik file, kemudian pilih save as, dan kemudian pilih lokasinya. Setelah itu file type-nya kita pilih, atau save as type-nya ini kita pilih ke PNG teman-teman. Kemudian kita kasih namanya, kemudian kita pilih save. Nah di bagian ini kita pilih just this one aja, karena kan tadi kita hanya bikin satu desain dan satu slide ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita cek hasilnya kayak gimana. Dan ini adalah hasil jadinya teman-teman. Dan untuk proses selanjutnya akan kita potong. Yuk kita potong. Untuk ngepotong gambarnya, caranya biar gampang kita bisa lewat online aja teman-teman. Dan
website yang bisa saya saranin mungkin di Postcon ini teman-teman, nanti linknya saya taruh di deskripsi juga. Jadi kita tinggal buka aja untuk websitenya, dan kemudian kita pilih upload image teman-teman. Setelah itu kita drag aja nih gambar yang tadi udah kita ekstrak ke PNG ini, kita drag, kemudian kita drop ke tulisan di sini teman-teman. Kemudian kita lepas, dan setelah itu nanti akan diupload dulu nih untuk gambarnya. Setelah diupload, kita harus tentuin nih kira-kira tadi ukurannya kayak gimana. Tadi kan karena ini ukurannya ada 3 puzzle, jadi kita pilihnya untuk kolom itu kita pilih 3, dan kemudian untuk row-nya kita pilih 1 teman-teman. Nah, jadi kotaknya bentuknya kayak yang kita buat. Kemudian kita sesuaikan, kita taruh di pojok, kemudian kita tarik sampai dia pas, kemudian kita lepas teman-teman. Udah gitu aja. Setelah itu kita pilih split image, nanti akan diproses dulu dan kemudian tinggal kita download teman-teman. Setelah kita download, nanti bentuk filenya adalah bentuk file zip teman-teman. Jadi langkahnya tinggal kita klik kanan aja, kemudian kita ekstrak teman-teman. Nah, sudah deh, kita sudah punya gambar yang sudah terpotong teman-teman. Untuk proses uploadnya, kalau misalkan kita menggunakan bentuk yang multiple pose, karena dia cuma ada 1 puzzle, berarti kita nguploadnya sesuai dengan urutan ini teman-teman. Jadi kita ngikut dari urutan ini aja. Kita tinggal pilih upload di Instagramnya, dan kemudian kita pilih pilihan multiple pose-nya atau multiple image, dan kemudian kita pilihnya dari nomor 3 ini ke nomor 2 dan kemudian nomor 1. Ikutin urutan ini. Cuman kalau misalkan kita mau nguploadnya dalam bentuk baris, berarti kita harus uploadnya satu-satu teman-teman. Dan urutan uploadnya kita ngikutin aja nama filenya. Jadi kita mulai dari nomor 1 ke nomor 2, kemudian ke nomor 3. Kayak gitu aja teman-teman. Nah, nanti dia akan jadi 1 baris. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk tutorialnya, dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ya kita diskusi aja di kolom komentar, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, saya Arif dari Black Handkerchief. Jangan lupa belajar, berbagi, dan berkontribusi.